Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Khulusiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan. Perkenalkan, nama saya Thahiratun Azizah dari program studi manajemen pendidikan Islam dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kewajiban dan tugas pokok guru profesional. Kewajiban dan tugas pokok guru profesional. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, kewajiban guru profesional. Yang kedua, hak guru profesional. Yang ketiga, tugas utama guru. 1. Pengertian kewajiban. Secara umum, kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum ataupun moral. Menurut John Salmon, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang, dan jika tidak melakukan sesuatu hal tersebut maka akan memperoleh sanksi. Profesor mengucapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Isi dari kewajiban guru profesional. Yang pertama, mengajar dengan kompeten. Guru profesional harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mata pelajaran yang diajarkan. Mereka harus dapat menyampaikan materi dengan jelas, akurat, dan sesuai dengan kurikulum. Kewajiban guru profesional yang kedua adalah membimbing dan mendukung siswa. Jadi, guru profesional harus dapat membimbing dan mendukung siswa dalam proses belajar. Mereka harus dapat membantu siswa memahami materi, mengembangkan keterampilan, menilai dan mengevaluasi. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi. Guru profesional harus dapat menilai hasil belajar siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mereka harus dapat mengevaluasi efektivitas pengajaran dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, mengembangkan diri. Guru profesional harus terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional melalui pelatihan, seminar, pengalaman. Mereka harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan metodologi pengajaran yang terbaru. Yang kelima, membangun hubungan baik dengan siswa dan orang tua. Guru profesional harus dapat membangun komunikasi yang efektif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Mereka harus dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung proses belajar siswa. Yang keenam, mengembangkan kurikulum dan materi. Guru profesional harus dapat mengembangkan kurikulum dan materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mereka harus dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Yang ketujuh, mengelola kelas dengan efektif. Guru profesional harus dapat mengelola kelas dengan efektif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mengelola waktu dengan baik. Mereka harus dapat mengelola perilaku siswa dan menciptakan suasana belajar yang positif. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tadi yang 7 tersebut, guru profesional dapat membantu siswa mencapai potensi mereka dan menjadi individu yang berpengetahuan, berkarakter,
dan berdaya saing. Pembahasan yang kedua adalah hak guru profesional. Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Pengertian hak menurut ahlinya. Sujono Sukanto. Hak merupakan sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk dapat melakukan beberapa kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu hal yang sudah semestinya diterima, dilakukan, dan dimiliki. Isi dari hak guru profesional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14. Yang pertama adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, guru mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, memiliki kebebasan dan dalam memberikan. Yang ketujuh, ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Nah, itu isi dari hak guru profesional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14. Kemudian poin yang ketiga kita bahas tentang tugas utama guru. Pengertian tugas. Apa itu tugas? Tugas adalah kegiatan yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu atau dengan tenggat waktu. Untuk bekerja menuju tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tugas utama guru saat mengajar. Ada 9, diantaranya yang pertama sebagai guru, yang kedua sebagai pendidik, yang ketiga sebagai pemimpin, yang keempat sebagai pengajar, yang kelima sebagai pembimbing, yang keenam sebagai pengarah, yang ketujuh sebagai pelatih, kedelapan sebagai penilai, dan kesembilan sebagai pengevaluasi. Tugas utama guru profesional. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian ada tugas utama guru dalam bidang kemanusiaan, yaitu di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Selain itu, guru harus dapat membimbing siswanya tanpa mengharapkan balasan. Kemudian tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat. Seorang guru diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Hal yang bisa kita petik adalah pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seorang guru yang peduli dengan peradaban dunia. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.